Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Safitri dari kelas 01 SMJK 012. Materi yang saya bahas kali ini diambil dari materi modul pertemuan 2, lingkungan organisasi atau lingkungan manajemen. Yang mana kita ketahui, semua organisasi pada era modern ini mengalami tantangan perubahan karena adanya ketidakpastian lingkungan. Salah satu indikasi keberhasilan manajemen adalah bagaimana manajemen mampu menghandle pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan. Hal ini yang juga menjadi latar belakang dalam penyusunan materi ini dengan judul Aspek Lingkungan pada Lingkup Organisasi dan Manajemen. Yang pertama ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan secara sebagian, atau keseluruhan yang menyangkut organisasi, baik dari dalam maupun dari luar. Kelangsungan hidup organisasi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan. Lalu yang kedua, ada klasifikasi lingkungan organisasi. Klasifikasi lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Ini meliputi karyawan, budaya, pemegang saham, dan dewan direksi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Menurut Pirstu dan Robinson, lingkungan eksternal ialah mengenai arah dan tindakan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Yang ketiga, ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen, meliputi pesaing, pemasok, serikat pekerja, konsumen, lembaga keuangan, dan pemerintah. Yang kedua, ada lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan yang berada di luar jangkauan perusahaan dan terlepas dari situasi operasi perusahaan, meliputi teknologi, kondisi demografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, konsep lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi, kapasitas lingkungan menjadi faktor utama dalam ketersediaan sumber-sumber. Ini juga berarti organisasi memiliki akses untuk memanfaatkan sumber-sumber secara kompleks pada lingkungan. Namun, hal itu juga memungkinkan untuk bergantung sesuai ketersediaan sumber-sumber yang ada. Ada dua kemungkinan yang akan dilakukan organisasi dalam menghadapi kelangkaan sumber-sumber yang ada dalam lingkungan, yaitu melakukan pemindahan kegiatan organisasi ke lingkungan lain yang lebih kaya akan sumbernya, atau tetap berada dalam lingkungan yang krisis itu. Tetapi diikuti beberapa penyesuaian tertentu, misalnya melakukan pengembangan struktur yang lebih efisien, serta melakukan penghematan pemakaian berbagai sumber yang dibutuhkan. Untuk yang kelima, di sini ada konsep tingkat kestabilan lingkungan organisasi. Adanya konsep tingkat kestabilan lingkungan menunjukkan tingkat perubahan atau pergantian elemen-elemen atau bagian-bagian dari suatu lingkungan. Suatu lingkungan dengan tingkat kestabilan yang tinggi
Jika tingkat perubahan elemen-elemen atau bagian lingkungan itu relatif kecil, sebaliknya, jika tingkat perubahan ini relatif besar, maka lingkungan ini dapat dikatakan memiliki tingkat kestabilan yang rendah. Dengan tingkat kestabilan lingkungan yang tinggi, yang berarti tidak banyak perubahan pada lingkungan. Ini memudahkan organisasi untuk mengembangkan pola tertentu yang baku, atau standarisasi pola adaptasi terhadap lingkungan. Sebaliknya, tingkat kestabilan lingkungan yang rendah menunjukkan tingkat perubahan lingkungan yang tinggi, sehingga sangat sulit untuk diperkirakan. Yang keenam, pengaruh lingkungan dalam organisasi. Ada 3 aspek yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang pertama, bergantung pada kapasitas lingkungan. Lingkungan kaya dan tumbuh akan menghasilkan sumber yang berlebihan, yang dapat menyangga organisasi sewaktu terjadinya kelangkaan relatif. Yang kedua, adanya ketidakpastian lingkungan. Kejadian inilah yang akan menyulitkan manajemen untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang diasosiasikan dengan berbagai alternatif keputusan. Yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas itu sendiri artinya tingkat dari heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen lingkungan. Lingkungan yang sederhana adalah homogen dan terkonsentrasi. Sebaliknya, lingkungan yang dicirikan oleh heterogenitas dan penyebaran disebut kompleks. Dan yang terakhir, pengaruh lingkungan pada manajemen. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan sangat dinamis dan kadang-kadang pengaruhnya pada manajemen tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Karenanya, manajemen dituntut untuk bersikap tanggap dan adaptif, selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Ada 6 aspek yang dapat mempengaruhi lingkungan pada manajemen. Yang pertama, para pesaing. Kondisi pasar yang sengit meliputi semua tawaran pesaing yang nyata maupun potensial serta substitusi yang dipertimbangkan oleh pembeli. Yang kedua, perantara. Meliputi distributor atau pengecer lainnya. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Memiliki peranan penting karena digunakan manajer dalam desain, produksi, dan distribusi. Yang keempat, lembaga keuangan. Adapun yang termasuk dalam lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan pengawas pajak. Yang kelima, ada pekerja, meliputi gaji, jaminan hari tua, maupun pesangon. Dan yang keenam, ada sosial budaya. Sosial budaya ini meliputi sikap, norma sosial, serta pandangan masyarakat. Dan untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa semua organisasi di era modern ini mengalami tantangan perubahan karena adanya ketidakpastian lingkungan organisasi. Setiap organisasi juga memiliki tingkat ketahanan yang berbeda-beda dalam menghadapi tekanan lingkungan yang ada. Dengan kondisi ini, tidak jarang suatu lingkungan memiliki elemen-elemen yang berkaitan sangat kuat sehingga perubahan kecil pada suatu elemen dapat membawa perubahan besar pada yang lain. Hubungan antar elemen lingkungan yang kuat ini sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi yang berada dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna sebagai pembelajaran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.